Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang, bersua kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum melalui saluran TVET, saluran kebanggaan para mahasiswa. Pada pertemuan yang ketiga ini dalam mata kuliah dialektologi, kita akan membicarakan topik hubungan dialektologi dengan ilmu lainnya. Para mahasiswa, ingat kembali pesan saya. Sehat adalah kehidupan, beribadah adalah kehidupan, berpikir positif adalah kehidupan. Mahasiswa yang saya banggakan, ikutilah uraian topik kita untuk pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah dialektologi berikut ini. Para mahasiswa, pada pertemuan yang ketiga dalam mata kuliah dialektologi ini, kita akan membahas topik hubungan dialektologi dengan ilmu lainnya. Dalam kaitannya, pembicaraan topik ini, hubungan dialektologi dengan ilmu lainnya, kita akan membahasnya tentang 1. Hubungan dialektologi dengan fonologi. 2. Hubungan dialektologi dengan morfologi. 3. Hubungan dialektologi dengan sintaksis. 4. Hubungan dialektologi dengan sosiolinguistik. 5. Hubungan dialektologi dengan linguistik historis komparatif. 6. Hubungan dialektologi dengan etimologi. 7. Hubungan dialektologi dengan ilmu sejarah. 8. Hubungan dialektologi dengan antropologi. 9. Hubungan dialektologi dengan geografi. 10. Hubungan dialektologi dengan pengajaran bahasa. Setiap hubungan dialektologi dengan ilmu lainnya itu akan kita bicarakan pada uraian berikut ini. Pertama, bagaimanakah hubungan dialektologi dengan fonologi? Kita bisa menjelaskan bahwa khususnya kajian dialektologi itu harus menggunakan konsep-konsep fonologi seperti fon, fonem, alofon, fitur pembeda makna, dan bahasan lainnya dalam fonologi. Artinya, para ahli dialektologi harus menguasai konsep-konsep fonologi secara baik. Ahli dialektologi harus memahami dan memanfaatkan konsep dalam fonologi tersebut secara benar, karena dasar untuk membedakan antara dialek dengan bahasa, kita harus mendalami salah satunya bidang perbedaan bunyi dan perbedaan fonem. Aspek perbedaan bunyi dan perbedaan fonem itu harus dikuasai melalui ilmu fonologi tersebut. Para mahasiswa, yang kedua, kita membicarakan hubungan dialektologi dengan morfologi. Kajian dialektologi juga menggunakan konsep-konsep morfologi seperti morf, morfem, alomorfemis, morfofonemis. Artinya, ahli dialektologi juga harus memahami konsep-konsep morfologi itu secara benar. Ahli dialektologi harus memahami dan memanfaatkan konsep dalam morfologi itu secara benar dan tepat. Hal ini karena dalam kajian dialektologi untuk membedakan dialek dengan bahasa
juga dapat dilihat dari perbedaan bidang morfologi ini. Para mahasiswa, berikutnya kita akan membicarakan hubungan dialektologi dengan sintaksis. Kajian dialektologi juga menggunakan konsep-konsep sintaksis seperti frasa, klausa, morfosintaksis. Para mahasiswa, ahli dialektologi harus memahami dan memanfaatkan konsep-konsep dalam sintaksis itu secara benar. Kita harus paham tentang bidang sintaksis ini, karena di dalam kajian dialektologi, fakta-fakta sintaksis, bukti-bukti sintaksis juga dapat dilihat untuk membedakan antara dialek yang satu dengan dialek yang lainnya. Berikutnya, kita membicarakan hubungan dialektologi dengan sosiolinguistik. Untuk hal yang nomor 4 ini, dapat kita jelaskan bahwa keduanya, yakni dialektologi dan sosiolinguistik, sama-sama mempelajari variasi bahasa. Wujud hubungan dialektologi dengan sosiolinguistik itu dapat dinyatakan. Pertama, dialektologi dan sosiolinguistik sama-sama mengkaji perbedaan unsur kebahasaan dalam satu bahasa. Artinya, objeknya adalah sama, yakni perbedaan unsur bahasa kebahasaan di dalam satu bahasa. Yang kedua, dialektologi mengkaji perbedaan berdasarkan faktor geografi, sedangkan sosiolinguistik mengkaji perbedaan berdasarkan faktor sosial. Sekali lagi dapat dinyatakan bahwa keduanya sama mengkaji perbedaan, tapi hanya ada perbedaan dari segi faktornya. Geografi mengkaji, dialektologi mengkaji perbedaan berdasarkan geografi, sedangkan sosiolinguistik mengkaji perbedaan berdasarkan faktor sosial. Berikutnya kita lihat karakteristik dialektologi. Dialektologi mempelajari variasi bahasa berdasarkan perbedaan wilayah atau tempat dalam satu wilayah bahasa. Kajian dialektologi berfokus pada dialek regional, yakni dialek berdasarkan wilayah. Dialek regional sering juga disebut oleh para ahli dengan geografi dialek. Berbeda dengan karakteristik dialektologi, karakteristik sosiolinguistik adalah sosiolinguistik mengkaji variasi bahasa yang dipakai kelompok masyarakat berdasarkan aspek sosial atau status sosial. Artinya, sosiolinguistik memfokuskan kajiannya pada dialek sosial. Dengan tegas dapat dinyatakan bahwa fokus sosiolinguistik adalah mengkaji dialek sosial. Sedangkan tadi pada dialektologi khususnya mengkaji geografi dialek atau dialek regional. Dengan demikian, dapat dinyatakan kaitan dialektologi dengan sosiolinguistik dengan tegas. 1. Dalam kajian dialektologi, seperti untuk menjelaskan pengaruh dialek, perlu dimanfaatkan kajian
sosiolinguistik. Dapat kita telusuri bahwa dialek yang satu dipengaruhi oleh dialek yang lain dimungkinkan ditelusuri dari aspek-aspek sosiolinguistik. Yang kedua, data hasil penelitian dialektologi dapat pula menginspirasi penelitian sosiolinguistik. Artinya, berdasarkan varian-varian data pada dialektologi, ini dapat menjadikan inspirasi untuk menelusuri lebih jauh tentang perbedaan-perbedaan tersebut dari kajian sosiolinguistik. Para mahasiswa, contoh kaitan dialektologi dengan sosiolinguistik tersebut dapat dijelaskan berikut ini. Dalam dialektologi, medan makna kata ganti dan istilah kekerabatan terdapat perbedaan. Berkaitan dengan hal ini, sosiolinguistik dapat menjelaskan perbedaan itu, misalnya dari aspek perbedaan usia. Jadi, jika terdapat bukti-bukti perbedaan seperti medan makna kata ganti dan istilah kekerabatan tersebut, para ahli sosiolinguistik atau ahli dialektologi dapat memanfaatkan bidang sosiolinguistik untuk menjelaskan lebih lanjut. Para mahasiswa, yang kelima, kita membicarakan hubungan dialektologi dengan linguistik historis komparatif. Dialektologi lahir karena dampak perkembangan linguistik historis komparatif. Dasar linguistik historis komparatif adalah korespondensi bunyi. Demikian juga dasar dialektologi adalah korespondensi bunyi, karena dialektologi adalah berkembang karena pengaruh kajian linguistik historis komparatif. Kesamaan karakteristik dialektologi dengan linguistik historis komparatif. Dialektologi menggunakan metode rekonstruksi yang dikaji di dalam satu bahasa, sedangkan linguistik historis komparatif juga menggunakan metode rekonstruksi tetapi dalam beberapa bahasa. Dialektologi mengkaji perbedaan dalam satu bahasa. Yang perlu kita tegaskan, hal ini berbeda dengan linguistik historis komparatif, yakni mengkaji persamaan dalam dua bahasa atau lebih. Dengan tegas dapat dinyatakan pula bahwa dialektologi mengkaji perbedaan, sedangkan linguistik historis komparatif mengkaji persamaan. Perbedaan mendasar dialektologi dengan linguistik historis komparatif. 1. Dasar pijakan dialektologi adalah bahwa dialektologi berpijak untuk mencari perbedaan dan linguistik historis komparatif berpijak untuk mencari persamaan secara historis. Kedua, tingkat bahasa yang direkonstruksi. Rekonstruksi dalam dialektologi adalah sampai tingkat prabahasa, dan bahasan dalam dialek tersebut serta rekonstruksi dalam linguistik historis komparatif sampai di atas prabahasa, yaitu protobahasa, dan bahan pada bahasa-bahasa yang diperbandingkan. Para mahasiswa, berikutnya kita membicarakan yang keenam,
yakni hubungan dialektologi dengan etimologi. Dalam dialek terdapat inovasi kata atau leksikal karena inovasi internal atau inovasi eksternal. Dengan demikian, etimologi dapat menjelaskan inovasi-inovasi leksikal tersebut dari aspek asal-usulnya. Dalam artian, ilmu etimologi dapat menjelaskan lebih lanjut tentang adanya inovasi internal ataupun inovasi eksternal atas inovasi leksikal yang ditemui dalam kajian dialektologi. Lebih lanjut dapat dijelaskan kaitan dialektomologi dengan etimologi. Etimologi mempelajari asal-usul kata, sedangkan dialektologi dapat membantu penelusuran asal-usul kata tersebut. Bahan-bahan dialektologi dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kamus etimologi tersebut. Untuk menelusuri inovasi dalam dialek, dapat pula dimanfaatkan kajian etimologi. Berikutnya, yang ketujuh, hubungan dialektologi dengan ilmu sejarah. Hasil penelitian dialektologi dapat memperkuat hasil penelitian sejarah. Artinya, untuk menelusuri asal-usul dan arah migrasi penutur dialek tersebut. Dialektologi dapat pula menggunakan temuan penelitian ilmu sejarah seperti variasi dialek mungkin berkaitan dengan sejarah yang dialami oleh penutur. Contoh hubungan dialektologi dengan ilmu sejarah dapat dipahami berikut ini. Penelitian dialek seperti di Sumbawa terdapat dua variasi dialek. Salah satu bentuk pinjaman dari bahasa Jawa. Penelitian ilmu sejarah dapat menjelaskan bahwa kerajaan di Sumbawa pernah berhubungan dengan Majapahit. Artinya, dua variasi leksikal yang terdapat di Sumbawa karena salah satunya mirip atau sama dengan bentuk pinjaman dari bahasa Jawa, maka ilmu sejarah ternyata dapat menjelaskan bahwa kerajaan di Sumbawa memang pernah berhubungan atau berkomunikasi dengan kerajaan Majapahit. Para mahasiswa, yang kedelapan, hubungan dialektologi dengan antropologi. Data penelitian dialektologi dapat pula dimanfaatkan antropologi untuk melihat budaya masyarakat penuturnya. Hasil penelitian antropologi dapat pula dimanfaatkan dialektologi untuk menyusun instrumen penelitian. Artinya, sebelum ahli dialektologi pergi ke lapangan, dapat memanfaatkan hasil kajian antropologi tentang masyarakat penuturnya untuk memudahkan ahli dialektologi menyusun daftar pertanyaan atau instrumen penelitian yang benar-benar sama dengan data atau kosakata yang ada di daerah penelitian tersebut. Para mahasiswa, yang kesembilan adalah hubungan dialektologi dengan geografi. Dialektologi mengkaji unsur kebahasaan yang berkaitan dengan faktor geografi
dan pemetaan perbedaan tersebut di dalam daerah tersebut. Dialektologi memerlukan informasi tentang geografi seperti monografi desa atau daerah dengan segala datanya. Dialektologi membutuhkan ilmu geografi seperti pembuatan peta dialek. Para mahasiswa, yang terakhir adalah 10 hubungan dialektologi dengan pengajaran bahasa. Hasil penelitian dialek dapat dipertimbangkan ahli pengajaran bahasa untuk memilih dialek yang akan digunakan di dalam pembelajaran. Dialektologi perlu menentukan dialek standar yang mungkin dapat digunakan oleh ahli pengajaran bahasa. Artinya, ahli dialektologi dapat menentukan dialek standar karena hal ini diperlukan pula untuk ahli pengajaran bahasa. Demikian uraian kita tentang topik pertemuan ini. Para mahasiswa, demikianlah bahasan kita tentang topik pertemuan kita yang ketiga, hubungan dialektologi dengan ilmu-ilmu lainnya. Saya harapkan Anda dapat memperkaya wawasan Anda tentang topik ini dengan sumber-sumber lainnya. Demikian saja, sampai berjumpa kembali dengan saya Profesor Dr. Ermanto SPD MHum pada pertemuan yang keempat berikutnya. Sampai jumpa.